Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Kinchennya. Karena beberapa hari ke belakang Kinchen gak ada rilis dari autor. Dan menurut informasi dari web resminya, autornya lagi kurang enak badan alias lagi sakit. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 4817 sampai bab 4818. Kamu, pikiran Zhuang Jian menjadi kosong sesaat. Dia tidak pernah menyangka bahwa segala sesuatunya akan tiba-tiba menjadi begitu aneh. Dua dermawan yang menyelamatkan nyawanya sebenarnya adalah dua tetua istana Xiang dari 10 divisi Wumen. Bagaimana kamu mengetahuinya? Zhuang Jian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bahkan Blizzard King of Battle tidak dapat melihat wajah asli keduanya. Tentu saja saya punya cara saya sendiri. Dibandingkan dengan ini, saya pikir Jenderal Zhuang ingin menjelaskannya. Qin Chen menatap Zhuang Jian. Wajah Zhuang Jian jelek. Saya tidak menyangka mereka akan menyelamatkan saya. Faktanya, mereka punya rencana lain. Ratusan tentara di sekitar memandang Qin Chen dengan mata berbinar. Ya Tuhan, terlebih lagi, dia menebas dan membunuh dua tetua istana Xiang dengan dua pedang. Belum lagi kekuatan ini, apakah ini kemampuan murid Bu Zhousan? Qin Chen membuang muka. Zhuang Jian sepertinya tidak sedang berakting. Yang terpenting, Qin Chen tidak perlu mengkhawatirkan masalah Zhuang Jian. Apa yang terjadi dengan lembah salju ini? Qin Chen dengan santai bertanya kepada 100 prajurit. Ratusan prajurit ini sangat mengagumi Qin Chen, dan baru saja akan berbicara. Zhuang Jian berteriak, "Meskipun demikian, kamu belum." Kata-katanya terbelah dua. Sebuah surat dibuang oleh Qin Chen. Zhuang Jian melihatnya dan tiba-tiba kehilangan suaranya. Qin Chen bahkan tidak melihatnya. 100 pejuang yang saling berhadapan memberi isyarat, "Bicaralah." 100 pejuang itu melirik ke arah Zhuang Jian. Melihat bahwa Zhuang Jian tidak menghentikan dirinya sendiri, dia melanjutkan, "Kami menggali dalam waktu yang lama sebelum kami menggali lembah salju, dan menemukan bahwa ada ujian di lembah salju." Tes apa? Qin Chen kupikir itu adalah ujian ketika dia mendengar ujian itu menyempurnakan dunia rahasia. Saya tidak ingat. 100 prajurit itu menggelengkan kepala. Tidak ingat? Qin Chen terkejut. Ratusan pejuang menjelaskan, untuk tes ini, kelompok pertempuran Blizzard kami dan dua kelompok pertempuran lainnya telah memiliki puluhan ribu orang yang mencobanya. Tetapi mereka belum berhasil. Selain itu, kita semua memiliki satu kesamaan. Yaitu, saya tidak ingat ujian di lembah salju itu tentang apa. Qin Chen melihat ke gua es di lembah salju. Pantas saja sudah beberapa hari orang-orang ini masih berada di lembah salju. Ternyata lembah salju itu baru saja digali, namun tidak ada cara untuk mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Di sebelah sana, tanya Qin Chen. Ratusan prajurit mengangguk. Qin Chen berteleportasi ke gua es. Pada saat ini, Zhuang Jian memperhatikan bahwa tentara di sekitarnya memandangnya secara berbeda. Dia kesal. "Bukankah karena kamu melihat orang yang salah?" Para pejuang ini mulai meragukan diri mereka sendiri. "Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan." Zhuang Jian juga memasuki lembah salju, tetapi hasilnya sama dengan semua peserta. Bicara tentang Qin Chen, memasuki gua es, pemandangan di depan Anda berubah. Qin Chen melihat sepotong batu giok emas, pedang perak, dan palu besi muncul di depannya. Segera setelah itu, roh suci wajah harimau mengembun seperti asap.
Tiger Sage. Qin Chen telah bertemu Tiger Sage sebelumnya, dan dia bisa merasakan kehendak agung yang terkandung dalam kehendak suci pihak lain, yang pastinya berada di luar jangkauan seorang bijak yang agung. Terlebih lagi, wajah harimau dari wajah harimau ini juga sangat mirip dengan wajah harimau khas harimau bijak dalam kesan Qin Chen. Ujian Tiger Sein. Qin Chen menatap batu giok emas, pedang perak, dan palu di depannya. Apa sebenarnya maksud Anda? Pada saat ini, wajah harimau Senyi berkata, "Anak muda, apakah kamu kehilangan sesuatu?" Qin Chen terkejut, menatap 3 hal di depannya, berpikir sejenak. Qin Chen berkata, "Itu benar." Wajah harimau melanjutkan, "Lalu yang hilang adalah emas dan batu giok, pedang perak atau palu?" Harimaunya seperti mata-mata, menatap Qin Chen. Qin Chen berpikir sejenak, dan berkata, "Saya kehilangan emas, batu giok, pedang perak, dan palu besi. Terima kasih senior karena telah mengembalikannya kepada saya." Dengan penglihatan Qin Chen, dia dapat melihat bahwa tidak peduli itu batu giok emas, pedang perak, atau bahkan palu besi yang paling umum, semuanya adalah benda yang cukup suci. Di antaranya, batu giok emas adalah material roh gunung yang sangat berharga, Jin Sang Yu. Pedang dan palu perak juga merupakan senjata suci. Hanya saja jawaban Qin Chen membuat Humian Senyi jelas terpana. "Kamu," kata-kata Tiger Face Senyi tertahan di tenggorokannya sejenak. Qin Chen menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih lagi, senior." Entah kenapa, wajah harimau itu suci, dan ada keinginan untuk mengutuk di dalam hatinya. "Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu kehilangan emas, batu giok, pedang perak, dan palu?" Humian Senyi bertanya balik. Qin Chen tiba-tiba menghela nafas. "Senior, biarkan aku lulus ujiannya ya." Wajah harimau itu kembali tertegun. Mengapa pemuda di depannya ini tidak bermain kartu menurut akal sehat? "Jangan membuatku malu," kata Qin Chen lagi. Wajah harimau itu menjadi stagnan, dan kemudian dia menjadi sedikit kesal. Qin Chen benar-benar mengganggu ritmenya. Faktanya, dia terlalu lama tinggal di sini, merasa bosan dan ingin bersenang-senang. "Apapun yang Anda pilih, Anda akan gagal, anak muda, kamu terlalu serakah." Tiger Face mengajar. "Oh," Qin Chen menghela nafas lagi. "Apa maksudmu?" Wajah harimau Senyi mau tidak mau bertanya. Boom, saat kristal penelan dewa meletus, wajah harimau bergetar. "Senior, kamu senior, dan aku junior, keduanya milikmu. Kamu sudah lulus ujian?" Teriak Tiger Face berulang kali, tapi sudah terlambat. Seluruh proses memakan waktu sekitar 5 napas. Zhuang Jian masih menunggu Qin Chen keluar dengan pakaian acak-acakan. Tiba-tiba melihat mata, kecemerlangan bersinar. Di dalam lubang es, awan peri hitam kebiruan muncul. Awan peri ini memancarkan zat misterius, yang membuat semua orang di lembah salju merasakan kekuatan suci di tubuh mereka membara dengan semangat juang. "Apa?" Zhuang Jian terkejut. "Douzan naik ke langit?" Qin Chen menatap awan peri hijau dan hitam di depannya, mula-mula tertegun, dan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut. Douzan Sengtian, namanya agak aneh, tapi bahkan lebih langka dari substansi suci, takdir suci bawaan. Meski takdir suci bawaan tidak sekuat harta suci bawaan, setiap takdir suci bawaan harus menjadi semacam peluang tertinggi. Bahkan di aula harta karun Zongmen di Gunung Buzu, hanya ada sedikit hubungan takdir suci bawaan. Jika bukan karena catatan dalam buku aneh Zong Huang, Qin Chen tidak akan menyangka bahwa ada hal yang aneh di dunia ini.
Sedingin es yang kental terpancar dari Douzan Sengtian. Bahkan Qin Chen merasa gemetar. Alasan mengapa medan perang lembah salju ini selalu dingin jelas karena pertempuran ini. Namun, zat misterius yang terkandung dalam Douzan Sengtian justru kebalikan dari rasa dingin yang dipancarkannya. Pada saat ini, kekuatan suci di tubuh Qin Chen sedang mendidih. Dalam keadaan ini, Qin Chen benar-benar memadatkan kata suci asli dalam sekejap. Bagus, bagus, wajah Qin Chen penuh kegembiraan. Saya tidak memiliki kesempatan untuk menerobos Great Sage. Pertarungan untuk naik ke surga di hadapannya tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang paling cocok. Tidak perlu menunggu 2 bulan lagi untuk menerobos alam suci agung. Itu terjadi pada saat ini, pada saat ini. Apa ini? Saya merasa seperti telah membuat terobosan. Ya Tuhan, ini pasti kesempatan besar. Utusan khusus Qin dari Gunung Buzu ini sangat kuat. Dia tidak hanya bisa melihat melalui warna asli dari kedua mata-mata itu. Dia sebenarnya hanya butuh beberapa napas untuk lulus ujian yang puluhan ribu dari kita gagal lewati. Selain Qin Chen, bahkan Raja Badai Salju pun mengenali suci bawaan nasib Douzan Sengtian tidak keluar. Namun, setiap orang telah merasakan efek magis tertinggi yang terpancar dari Douzan Sengtian. Qin Chen adalah yang paling dekat dengan Douzan Sengtian. Itu bukan karena dia orang pertama yang menggali Douzan Sengtian. Sebaliknya, orang lain ingin lebih dekat dengan Douzan Sengtian, tapi tidak bisa. Zhuang Jian sedikit tidak yakin. Dia berpikir dalam hati, bagaimanapun juga, saya adalah orang bijak tingkat 4 yang bermartabat. Pada akhirnya, setelah mencoba lagi dan lagi, dia hanya bisa berhenti 3 kilometer dari Douzan Sengtian. Itu terlalu dingin sampai ke sumsum. Dan Qin Chen hampir berdiri di depan Douzan Sengtian. Hal ini tidak hanya membuat Zhuang Jian tercengang. Bagaimana orang ini melakukannya? Pada saat ini, Qin Chen mengedarkan jue pencerahan menelan jiwa, dengan rakus memurnikan zat misterius yang terkandung dalam Douzan Sengtian. Zat ini adalah zat lain. Proses pemurnian membuat darah Qin Chen mendidih. Lebih dari sekedar naik ke surga, Qin Chen bahkan memiliki ilusi menjadi abadi. Menjalankan Mountain Spirit Jue, Qin Chen memanggil domba untuk menyerap zat tersebut bersama-sama. Anak domba itu secara keliru menelan mutasi nuklir yang kejam, dan energinya pun mengamuk. Dan zat ini mengandung pertarungan tanpa akhir, meledak seperti kegilaan. Oleh karena itu, anak domba dengan cepat terlibat dalam badai pertempuran, dan terjadilah momentum evolusi dan mutasi. Qin Chen benar-benar tidak peduli dengan Xiao yang saat ini. Dalam kitab suci asal, semakin dekat dengan 500 karakter suci asal di alam suci agung kelas 1. Sebelumnya, bahkan jika Qin Chen sedang berkultivasi di Tianqi, sulit baginya untuk menyingkat satu kata suci asli selama 3 jam. Tapi sekarang, hampir setiap menit, Qin Chen mampu menyingkat karakter suci asli. Boom! Ada juga badai di sekitar Qin Chen. 2 badai mengamuk di samping Douzan Sengtian, menghancurkan bumi. Terutama Qin Chen, Douzan Sengtian sangat berbelit-belit olehnya, dan dia akan menghilang. Seluruh lembah salju bergetar dan runtuh, kedua pasang mata menunjukkan kengerian. Sekitar 2/4 jam berlalu, di tubuh Qin Chen, jumlah karakter suci asli pada kitab suci asli melebihi 500. Pada saat ini, tampaknya sumber alam yang asli pun ikut bertransformasi. Boom! Kekuatan suci alam yang sangat murni dan bersih dengan gila-gilaan melonjak ke langit.
lembah salju langsung berubah menjadi ketiadaan. Semua prajurit yang naik ke surga dengan bantuan pertempuran telah terbangun. Sage hebat, Zhuang Jian sedikit mati rasa. Dia ingat dengan jelas bagaimana rasanya ketika dia menerobos ke Sage Agung. Apakah Anda penerobos Tiger Saint? Zhuang Jian meraung di dalam hatinya. Pada saat ini, langit berguncang, dengan kekuatan suci tertinggi, menyapu ribuan mil, situasi berubah, dan segala sesuatu berduka, seolah-olah mereka sedang bermain untuk Qin Chen, lagu orang bijak yang agung. Siapa yang dapat membayangkan bahwa ini adalah terobosan ke alam suci agung? Tapi segera Qin Chen terbiasa dengan kekuatan orang bijak agung di tubuhnya, dan pemandangan mengejutkan itu perlahan memudar. Sage hebat, mata Qin Chen menunjukkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Dia masih ingat betapa terkejutnya dia saat pertama kali bertemu dengan Sage Agung. Saat ini dia, meskipun dia akan menerobos, tapi bagaimana dia bisa menjadi orang suci biasa? Ambil contoh asal-usulnya, Qin Chen dapat dengan jelas menyadari bahwa asal-usul aslinya telah meningkat secara signifikan. Ini bukan disebabkan oleh terobosan Sage Agung dan peningkatan kekuatan suci. Itu hanya perbaikan sumber alam, dan asal-usul alami Qin Chen sudah kelas 2. Promosi lebih lanjut, jelas, hanya ranah peringkat ketiga. Sumber alami terbaik, inilah sumber alam. Qin Chen menutup matanya, dia tidak pernah merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya begitu jelas dan baik. Dia benar-benar telah menyatu dengan langit dan bumi. Dia bisa menjadi kepingan salju di kaki Anda, atau arus di udara. 3 produk yang berasal dari alam, bahkan jika dia tidak menerobos alam Sage Agung, kekuatan Qin Chen akan sangat mengejutkan. Apalagi terobosan, baru saja, dia hanya mencoba yang terbaik untuk menerobos. Baru kemudian Qin Chen mengetahui bahwa Xiao yang tampaknya telah mengalami perubahan besar di bawah pengaruh Dou Zhan Sengtian. 2 tanduk yang asli menjadi 4, dan masing-masing tanduk berwarna merah menyala seperti batu aneh, penuh kekerasan. Kedua, meski bentuk tubuhnya tidak berubah, setiap rambut merah menyala penuh ketajaman dan ketebalan. Ketika Qin Chen menyentuhnya dengan ringan, perasaannya tidak sebaik sebelumnya, ada perasaan yang tajam, seolah-olah dia sedang menyentuh bilahnya dengan tangan kosong. Tiba-tiba anak domba itu mengaum dengan keras. Momentumnya seperti guntur, mengejutkan dunia. Semangat juang yang kuat sepertinya mampu melawan segalanya dan tak tertandingi. Bahkan Qin Chen pun terkejut, bagaimana ini bisa menjadi domba yang menyala-nyala? Tuan anak domba itu tampak penuh dengan kegembiraan, dan ia menyadari bahwa ia benar-benar berbeda. Kamu tidak bisa dipanggil Yan yang lagi. Qin Chen memandangi domba yang tak tertandingi di depannya, dan berpikir sejenak, mulai hari ini, kamu akan disebut binatang surga perang bertanduk 4. Meskipun Gunung Semangat telah bermutasi, namun, betapapun bermutasinya, ia tidak bisa seperti anak domba. Ini sudah sepenuhnya jenis roh gunung yang lain. Qin Chen tidak tahu berapa tingkat garis keturunan binatang perang surgawi bertanduk 4 di depannya, tapi itu jelas bukan tingkat biasa. Binatang pertempuran bersudut 4, anak domba sangat menyukai nama yang mendominasi ini, dan bersorak seperti badai petir. Para prajurit di depan mereka tercengang, di antaranya adalah seorang pemimpin yang merupakan murid Gunung Buzu. Ia merasa ketiga pandangannya telah ditumbangkan. Domba api macam apa ini? Qin Chen menatap Dou Zhan Sengtian di atas kepalanya.
Tiba-tiba diketahui bahwa Dou Zan Sengtian cukup kurus. Hubungan takdir pertemuan suci bawaan dan obat suci harta karun bumi keduanya dapat dikonsumsi. Melihat hal tersebut, Qin Chen tidak menyerapnya lagi, apalagi langsung memindahkannya, lagi pula dia sudah mendapat banyak manfaat. Apakah itu menarik terlalu banyak orang? Qin Chen melirik kerumunan yang padat. Meskipun Qin Chen hanya bergumam, namun hal itu membuat sudut mulut banyak petarung berkedut. Benar-benar seorang pencuri yang berteriak, "Hentikan pencuri!" Nyatanya, ini bukan salah Qin Chen. Faktanya, Qin Chen telah mengalami 3 kali penguatan kekuatan suci, 2 kali budidaya ulang 7 hari, dan tubuh suci. Dan dia juga mempraktikkan berbagai faktor dalam seni menelan para dewa dan mencerahkan Tao. Permintaan terobosannya jelas tidak sebanding dengan permintaan orang suci agung biasa. Karena itu, Qin Chen mampu melompati pertempuran. Terima kasih kepada Blizzard Battle King, pikir Qin Chen dalam hati. Setelah itu, Qin Chen bertanya kepada 100 prajurit dan segera pergi. "Apa yang dia tanyakan padamu?" Zhuang Jian berlari dan bertanya. "Utusan khusus Qin bertanya padaku, di mana Raja Perang?" kata 100 tentara itu dengan jujur. Zhuang Jian tertegun sejenak, lalu diam-diam berkata, "Mungkinkah dia ingin meminta pujian dari Raja Badai Salju?" Bagaimanapun, Qin Chen lah yang menemukan Dou Zan Sengtian. Rusak, Zhuang Jian segera mempercepat dan mengejar Qin Chen. "Tidakkah saya ingat bahwa saya mengatakan bahwa Blizzard Warlord berada di garis depan untuk menghentikan musuh? Dia berlari saat ini dan mati." Untuk lanjutannya, Mimin upload di channel Win Lightning. Terima kasih atas jempol dan supportnya. Bersambung.